Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Satria dari kelas Ilmu Hukum E. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai zonasi wilayah laut. Yang pertama yaitu garis pangkal. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2002 dalam bab 2 pasal 3 ayat 4, perairan pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah dari pantai-pantai Indonesia, termasuk ke dalamnya semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup. Secara garis besar, maka cara menentukan titik pangkal dapat dilakukan dengan yang pertama yaitu ditentukan bagian dari suatu daratan yang paling menjorok ke laut. Yang kedua yaitu ditentukan di mana akan ditentukannya titik-titik pangkalnya dan ditentukan pada waktu yang berbeda-beda. Misalnya di pagi hari di titik-titik tertentu, siang di titik tertentu, dan malam di titik tertentu, kemudian diambil rata-ratanya. Yang ketiga yaitu antara suatu titik dan titik berikutnya dihubungkan menjadi garis-garis pangkal. Selanjutnya itu adalah perairan pedalaman. Adapun pengertian dari perairan pedalaman bisa dijumpai di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 mengenai perairan Indonesia, tepatnya ada pada pasal 3 bagian 4. Disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perairan pedalaman adalah seluruh atau semua perairan yang letaknya ada di sisi darat dari garis air rendah pada pantai-pantai Indonesia. Hal ini termasuk di dalamnya seluruh bagian perairan yang letaknya ada pada sisi dari garis penutup seperti yang termaktub di dalam pasal 7. Selanjutnya ada perairan kepulauan. Pengertian perairan kepulauan disebutkan di dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 mengenai perairan Indonesia. Di dalam pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perairan kepulauan Indonesia adalah seluruh atau semua perairan yang letaknya ada pada sisi bagian dalam garis pangkal lurus kepulauan dengan tanpa memperhatikan jarak atau kedalamannya dari pantai. Perairan kepulauan Indonesia sudah termasuk ke dalam perlindungan UNCLOS atau Konvensi Hukum Laut Internasional dengan adanya pengakuan Indonesia sebagai salah satu archipelagic state atau negara kepulauan. Selanjutnya yaitu ada laut teritorial. Laut teritorial adalah wilayah kedaulatan suatu negara pantai selain wilayah daratan dan perairan pedalamannya. Sedangkan bagi suatu negara kepulauan seperti Indonesia, Jepang, dan Filipina, laut teritorial meliputi pula suatu jalur laut dan berbatasan dengan perairan kepulauannya dinamakan perairan internal. Termasuk dalam laut teritorial, pengertian kedaulatan ini meliputi ruang udara di atas laut teritorial serta dasar laut dan tanah di bawahnya. Dan kedaulatan atas laut teritorial dilaksanakan dengan menurut ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut. Selanjutnya ada zona tambahan. Zona tambahan adalah suatu jalur perairan yang berdekatan dengan batas jalur maritim atau laut teritorial, tidak termasuk kedaulatan negara pantai, dapat melaksanakan hak-hak pengawasan tertentu untuk mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan saniter, bea cukai, fiskal, pajak, dan imigrasi di wilayah laut teritorial sepanjang 12 mil dari garis pangkal. Selanjutnya ada zona ekonomi eksklusif atau ZEE, merupakan batas wilayah sepanjang 20 mil yang diukur dari pangkal laut dan telah ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku. Negara yang memiliki wilayah tersebut berhak atas semua kekayaan alam yang ada di dalamnya. Yang terakhir ada laut lepas. Laut lepas adalah semua bagian dari laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif, dalam laut teritorial atau dalam perairan pedalaman suatu negara, atau dalam perairan kepulauan suatu negara kepulauan. Hal ini tidak mengakibatkan pengurangan apapun terhadap kebebasan yang dinikmati semua negara di zona ekonomi eksklusif. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, laut lepas adalah bagian dari laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia, laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia, dan perairan pedalaman Indonesia. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.